Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel, berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada, untuk kali ini saya akan menyampaikan satu informasi, yaitu sebuah acara debat yang paling sengit, ya, yaitu antara Kiai Alawi, Kiai Nur Alam, ya, Alwi Nur Alam atau Kiai Alawi lah, ya, dengan seorang Mbah Alawi yang ketika ditanya sanad aja tidak tahu Mbah Alawinya. apalagi nasabnya ke sana, ya, udah tahu dari mana tuh, ya. Iya, jadi inilah, ya, di sini pun Allah mempermalukan Balawi, ya, semalu-malunya, ya, dimana ngajak debat, setelah dilawan debat ternyata tidak nyaho apa-apa. Ini kan namanya sama dengan dipermalukan, ya. Seperti itulah saudara-saudara, sahabat dan saudara-saudaraku. Di sini Kiai Alwi mengajak debat, ya, sedangkan Kiai Alwi sudah tahu bahwa sanad Mbah Alawi ini seperti apa, ya. Nah, kemudian ketika seorang Mbah Alawi yang melakukan debat ditanya, tidak bisa jawab, tidak tahu. Ini kan kebodohan namanya, ya, kebodohan. Ngaku-ngaku laga-laga siap debat, masalah nasab ternyata pengetahuannya cuma didengkul. Jadi seperti itu, ya, sahabat dan saudara-saudaraku. Rupanya kehancuran, kerungkadan nasab Balawi ini sudah hampir selesai, ya, dimana sudah tidak mampu menunjukkan bukti, sudah tidak mampu menunjukkan sanad, menyebutkan sanad, kemudian menunjukkan menyebutkan kitab sejarah, kitab sejaman, dan sebagainya. Kemudian tes DNA tidak mau, kabur, takut. Ya, sebab apa? Sebab kalau melakukan tes DNA pasti hasilnya jong, pasti hasilnya G, kan gitu. Jadi bukan keturunan Rasulullah, boro-boro keturunan Rasulullah, ya, boro-boro keturunan Rasulullah. Arab juga enggak, ya. Jadi Mbah Alawi ini keturunan Arab aja bukan, apalagi keturunan Rasulullah, atau jauh ke bumi ke langit, ya, cuma ngaku-ngaku doang. Alhamdulillah, dengan segala jalan, dengan segala permasalahan, akhirnya terbongkar semua. Baik sahabat, yuk kita saksikan debat panas, ya, antara Kiai Alwi dengan seorang Mbah Alawi, ya, yang kebanyakan ternyahun jawab, ya. Yuk kita simak, kita ikuti debatnya biar kita tahu seperti apa sih, ya, debat yang seru. Ayo kita simak, selamat mengikuti. Secara ringkas itu kan dengan wilayah Rijalul Hadis. Saya pengennya orang bantah Rijalul Hadis dengan Rijalul Hadis lagi, jangan pakai fikih. Nasab dengan nasab biar nyambung. Fikih dengan fikih lagi. Jadi ini mau dibahas pakai ilmu apa sebetulnya? Jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana, ya. Orang nerangnya matematika, rumus matematika dijawab sama ilmu kimia. Itu jangan begitu. Kemana wae eta mah? Jangan ngejalur namanya. Siap. Benar, Kiai. Ini mereka pakai kaidah fikih, tapi nanti kalau ada yang coba bantah dulu data saya yang tadi betul dah. Betul. Kalau betul ya udah taslim, kan gampang. Kalau nggak bisa ya udah belajar dulu. Betul, Kiai. Jadi di sini mereka pakai kaidah fikih, tapi percontohannya itu hadis. Kaidah fikih. Dalam pembuktian hadis itu kan ada 6. Itu kan syahadah baru 1. Ya. Pembuktian hadis itu kan ada 6, alat bukti ada 5, totalnya ada 11. Kenapa sekarang dipilih cuma 1? Kenapa itu? Enggak 6-6-nya sekalian dibahas.
Itu pertanyaan saya. Yang bikin kaidah fikih memangnya orang Balawi, memangnya RA kan enggak, para fuqaha. Dia mengatakan di sini tadi kan itu namanya kan al ulama fi thabit nasab fi suhur dan seterusnya. Itu kalimat al ulama, itu ulama mana? Siapa namanya? Yang sabit, yang masyhur dan mendengarkan dari setiap perkataan. Ini kalimatnya kalimat ijma, berarti kalau sekarang ada kalimat ijma atau memungkinkan makna tersebut adalah makna kebersamaan, ada kesepakatan antar ulama, artinya itu kembali lagi pada kaidah awal bit tatabu'i, ada ketersambungan. Makanya saya nanya, sanad ulama ini bersambungnya ke siapa? Kok ada mengatakan kaidah seperti ini? Mana sanadnya, mana, coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Betul. Terus itu kenapa ngarang-ngarang harus dengan 1 poin? Fikih itu 6 loh. Untuk pembuktian itu bukan cuma syahadah ada 6, alat bukti ada 5. Kenapa dipilih cuma 1, 10 tinggalkan? Apa maksudnya? Ya. Berarti tidak relevan ya kaidah ini untuk persoalan nasab itu tidak relevan ya Kiai ya? Ya tidak relevan. Makanya ini mau dibahas dengan wilayah cabang ilmu apa? Ilmu nasab bahas dengan nasab. Rijul hadis cabang, rijul hadis bahas lagi dari rijul hadis. Sekarang ilmu fikih bahas yang ilmu fikih, baru itu relevan, nyambung, head to head namanya. Ayo. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu. Kosong, bolong, molongpong, bin zong. Bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian rijalul hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada, karena kan beliau pernah dibahas oleh Ki Imad, punya anak sekarang 3, Muhammad Ali Husain. Saya sepakat, bahkan itu pun dikuatkan dengan sekarang risetnya Gus Fakih ada 13-14 kitab yang meriwayatkan tentang sekarang Ahmad bin Isa al-Baghdadi, makanya disebut dengan Ahmad an-Nafat, Ahmad al-Abbah, yaitu al-Baghdadi. Tapi kalau al-Basri itu nggak ada, karena Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah dan bukan seorang ulama, apalagi perawi hadis, apalagi mustahid. Sedangkan Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Cuman beda 5 tahun wafatnya. Yang satu Basra, yang satu Baghdad. Itu kayak Bandung sama Jakarta. Kok ada sekarang pengusaha diriwayatkan dalam 13-14 kitab dan bukan seorang mustahid, bukan seorang ahli hadis, bukan seorang ulama. Terus kenapa orang yang diglorifikasi disebut dengan ulama, ahli hadis, mustahid tidak teriwayatkan dalam satu kitab pun? Bahkan jangankan satu kitab, satu paragraf aja nggak ada itu. Satu kitab mah kebanyakan, satu paragraf aja saya minta. Nanti bilang, ya kan orang yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Yang sedang kita bicarakan ini kan seorang sosok ulama, ahli hadis dan mustahid. Bukan tukang rambutan, bukan tukang syukur, bukan tukang candil, bukan tukang channel. Jangan kemana aja ngomongnya gitu. Ya. Apa gini Kiai, yang saya pahami itu di sini itu kaidahnya itu benar. Hanya saja mereka itu tidak memenuhi kriteria yang dimau di sini. Asyhadu alla nasab al-maksud bisma. Benar. Cuman nggak lengkap. Kayak orang sekarang mau wudu, cuman sekarang kumur-kumur sama bersihin muka, yang nggak sah tuh. Ya benar Kiai, benar. Itu kan sudah ada 6, makanya kalau mau bahas 6 semuanya. Kok coba cuman satu-satu mahal ya teh. Kiai Bandung pisan hebat. Makanya saya teh malah. Mohon maaf Pak Yai. Itu juga Mas Mohon maaf Pak Yai, kalau panjang katanya podcast, Kiai nggak mau, saya bilang nggak kelas, saya bilang kalau podcast, kalau mau ayo seminar di kampus. Ayo kita lucutin semua sekalian. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Yai, boleh nanya Pak Yai ya? Ya, Alkemi ngomong, Alkemi, silakan. Iya, selama ini kan baik di dalam ilmu nasab itu seolah metode SIMAI itu metode yang paling unggul. Padahal banyak metode ya. Ada kitabi dan semacam itu ijazah atau apalah itu. Itu gimana posisinya SIMAI itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan tertulis Pak Ye?
Ya tertulis itu ya jelas nomor 1. Makanya terbukti dengan adanya pencatatan, dan sekarang semua terbukti dengan adanya kitab-kitab Sahih Bukhari dan semuanya itu bukti. Sekarang orang yang mendengar kemudian dituliskan agar bisa diverifikasi dengan ada tulisan. Kalau ada yang kurang kan bisa ditambahin. Kalau ada yang salah sekarang bisa dibenerin. Sekarang orang yang simak terus membuktikan atau alat bukti orang yang mendengar. Pendengaran itu betul semua, alat ukurnya apa kira-kira? Pakai zone lagi gitu. Nah, ya, Kan sudah jelas husnudon dilakukan bahwa batil. Iya. Akan tetapi begini loh Pak Yai, selama ini kan yang banyak dipahami ya, bahkan yang sering digunakan di dalam perdebatan kemarin itu, simak itu seolah unggul gitu. Dengan diksi surah wal istifadah saja gitu. Surah istifadah itu dengan tulisan bitatabu'i harus ada pendengaran dengan pencatatan. Makanya pertanyaan saya, kalau sekarang paling unggul adalah simai mendengar, kemudian ada yang salah, terus alat bukti untuk membuktikan pendengar itu sekarang komplit apa? Di sana ya. Berarti ketika ada pertentangan data, ada data dengan simai atau surah wal istifadah lah, katakanlah lebih enak kalau di dalam ilmu nasab, itu berarti yang dimenangkan itu harus yang tercatatan ya. Ya iya, kalau saya nggak peduli mau surah istifadah, orang sekarang dengan metode simai ada 1000 orang aja. Saya kasih satu hadis yang sahih, masa sekarang hadis Nabi bisa kalah sama surah istifadah yang datang dari ulama? Gimana sih cara belajarnya? Mantap, benar. Ya. Masa Nabi kalah Nabi sahih kalah